Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Ami Wulandari. Kita akan membahas materi mengenai penentuan harga pokok variabel. Nah, langsung saja kita ke pokok bahasanya. Di mana di sini kita akan membahas beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas ke depannya, yaitu mengenai definisi harga pokok variabel itu apa, manfaat informasinya, kemudian konsep biayanya itu seperti apa, kelemahan dan keunggulannya, dan juga penentuan harga pokok dan perbandingan harga pokok variabel, dan juga full costing dari sisi perolehan laba. Nah, dari sisi definisinya sendiri, ini kita akan membahas mengenai variabel costing, di mana di variabel costing ini merupakan konsep di mana itu penentuan harga pokok yang hanya memasukkan unsur biaya yang bersifat variabel. Jadi perlu digarisbawahi kalau variabel costing itu hanya memasukkan 3 biaya. Nah, di sini intinya dari materi ini kita itu akan menentukan harga pokok produksi. Nah, dengan menentukan harga pokok produksi itu ada 2 metode, di mana 2 metode itu yaitu metode full costing dan juga metode variable costing. Nah, masing-masing metode tersebut itu mempunyai klasifikasi, di mana yang full costing itu nanti dia akan memasukkan 4 biaya dalam menentukan harga pokok produksi. Sedangkan yang variable costing itu hanya memasukkan 3 biaya. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya dari kedua metode tersebut, kalau yang variabel costing itu hanya 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik variabel. Perlu ditekankan di sini. Jadi kalau yang variabel costing itu hanya memasukkan BOP variabel. Nah, sedangkan yang full costing kita memasukkan 4 biaya. 4 biayanya itu yang 3 tadi sama dengan variabel costing, cuman bedanya ditambahkan 1 biaya lagi, yaitu biaya BOP tetap atau biaya overhead pabrik tetap. Nah, itu perbedaannya antara kedua metode untuk menentukan harga pokok produksi. Nah, di sini ada tujuan harga pokok variabel. Nanti kita di sini akan lebih fokus ke yang variabel costing dulu. Kita akan lebih fokus yang menentukan harga pokok produksi dengan metode harga pokok variabel dulu. Nah, di sini ada tujuannya ini membantu manajemen mengetahui batas kontribusi untuk perencanaan laba, kemudian memudahkan manajemen mengendalikan kondisi operasional. Nah, ada manfaat dari perusahaan jika menggunakan metode variabel costing. Apa sih manfaatnya? Yaitu pastinya ada manfaat bagi perusahaan tentunya, yaitu pihak manajemen. Nah, dari pihak manajemen sendiri itu dengan kita menggunakan metode variabel costing itu manfaatnya untuk perencanaan laba jangka pendek, kemudian pengendalian biaya dan pengambilan keputusan. Nah, nanti Ibu akan sedikit membahas atau memberikan penjelasan mengenai manfaat tadi. Yang pertama kita akan membahas dulu mengenai perencanaan laba jangka pendek. Nah, seperti apa? Ini Ibu kasih contohnya di mana di sini ada perhitungan rasio laba kontribusi dan operating leverage. Nah, di sini misalnya saja ini ya, ada penjualan. Nah, penjualan tersebut itu senilai 100 rupiah. Ini bisa kalian lihat. Kemudian di mana dalam penjualan tersebut ada biaya variabel. Nah, biaya variabel tersebut itu 60 rupiah, sehingga tercipta laba kontribusi. Nah, laba kontribusinya yaitu penjualan dikurangi biaya, yaitu 40 rupiah, sehingga di sini rasio laba kontribusinya yaitu 40 dibanding 100, yaitu 40% atau 40% kalau dipresentasikan ya, karena di sini rasionya kan per 100. Nah, kemudian di sini ada lagi biaya tetap yaitu 30 rupiah, dan juga setelah adanya biaya tetap kemudian muncullah laba bersih. Laba bersih yaitu laba kontribusi dikurangi dengan biaya tetap yaitu 10 rupiah. Kemudian setelah kita tahu laba bersihnya, itu nanti kita akan mengetahui rasio operating leverage. Nah, di sini yaitu 40 banding 10 atau laba kontribusi banding dengan laba bersih. Nah, itu contoh perhitungannya.
Itu sangat mudah sekali. Kemudian kita masuk ke anggaran. Nah, misal di sini itu ada anggaran dari manajemen puncak, itu akan menaikkan harga jual sebesar 10%. Nah, tadi harga jualnya kan 100, berarti naik 10% jadi 110 ya kan, karena 10%-nya 100 kan otomatis 10, jadi ditambahkan aja jadi 110. Kemudian setelah itu kita mencoba mengetahui dengan adanya kenaikan harga jual itu berapa sih laba bersih yang akan naik. Otomatis karena adanya kenaikan harga jual, laba bersihnya juga akan naik ya kan. Nah, tadi kita sudah mengetahui rasio laba kontribusinya berapa, ini bisa kalian lihat 40/100 berarti 40%. Nah, 40% itu kalian kalikan dengan 10%. Nah, ketemunya yaitu 4%, berarti kenaikan dari laba bersih tersebut sebesar 4%. Nah, itu caranya seperti itu. Nah, biar semakin gampang, Ibu kasih contoh alternatif. Ini ada contoh soal atau kasus, bisa kalian lihat. Ini di sini ada rasio laba kontribusi sebesar 40% pada manajemen puncak, kemudian memperkirakan akan adanya kenaikan anggaran biaya iklan yaitu sebesar 11 juta. Nah, kemudian itu dengan adanya biaya iklan tadi yang dinaikkan, itu akan menaikkan juga hasil penjualannya sebesar 35 juta. Nah, alternatif ini dapat diuji kelayakannya yaitu dengan cara perhitungan kenaikan laba kontribusi itu berarti 40% dikali dengan 35 juta. Nah, ketemunya 14 juta. Nah, kemudian kenaikan biaya iklannya berapa? 11 juta. Nah, dengan adanya kenaikan biaya iklan tadi dan juga adanya kenaikan hasil penjualan, maka dapat dilihat dampak dari kenaikan tersebut itu pada laba bersih itu gimana. Nah, ternyata dengan adanya kenaikan biaya iklan dan juga kenaikan harga jual, itu kemudian laba bersih juga ikut naiknya berapa? Naiknya yaitu sebesar 3 juta. Nah, ini ya. Jadi kenaikan laba kontribusi dikurangi dengan kenaikan biaya iklan, yaitu berarti kenaikan laba bersihnya senilai 3 juta. Nah, kemudian di pengendalian biaya sendiri itu ada beberapa. Ini bisa kalian lihat, itu ada dalam variabel costing, itu ada period cost yang terdiri dari biaya tetap dikumpulkan dan disajikan secara terpisah dalam laba rugi sebagai pengurang terhadap laba kontribusi. Kemudian ada ini discretionary fixed cost, di mana biaya yang berperilaku tetap karena kebijakan manajemen. Nah, contohnya kayak tadi biaya iklan ya kan, dengan adanya kenaikan biaya iklan kemudian kita bisa mengendalikan, maka harga jualnya pun akan ikut naik dan juga akan mempengaruhi laba bersih yang kita dapatkan. Oke, kemudian manfaatnya itu ada pengambilan keputusan, di mana dalam pengambilan keputusan ini tentunya bagi pihak manajemen itu sangat penting karena dengan adanya data itu sangat bermanfaat untuk membuat keputusan jangka pendek, khususnya untuk penentuan harga jual jangka pendek. Contohnya tadi dengan adanya kita perencanaan dengan metode variable costing, nanti kita harga jualnya akan naik atau akan turun. Nah, seperti itu manfaatnya bagi pihak manajemen untuk pengambilan keputusan. Nah, ini yang tadi sudah Ibu jelaskan di awal, di mana dalam metode variable costing ini itu ada biaya yang mencakup itu ada 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Bedanya dengan full costing cuma 1. Kalau full costing itu BOP-nya ada 2, BOP variabel dan juga BOP tetap. Kalau yang di sini itu cuma BOP variabel aja. Nah, itu. Ini rinciannya. Kalian bisa pelajari biaya bahan baku itu rinciannya seperti apa, itu ada. Kemudian ini biaya tenaga kerja langsung. Nah, dari biaya tenaga kerja langsung ini kalian bisa lihat nih, di sini ada 2 dikategorikan, di mana itu masuk ke biaya produksi atau biaya tetap. Nah, kenapa dalam hal ini itu ada upah per bulan itu masuknya ke biaya tetap? Karena di mana dalam
upah per bulan ini kan yang dikeluarkan selama 1 bulan itu sama ya kan, sedangkan per produk atau per jam itu yang dikeluarkan tiap bulan bisa berbeda karena sesuai dengan produksi yang dihasilkan, jadi tidak menentu, makanya itu bukan masuk ke biaya tetap tetapi masuk ke biaya produksi. Nah itu. Kemudian di sini ada biaya overhead pabrik seperti yang sudah kalian pelajari di materi sebelumnya mengenai BOP itu apa aja. Ini ada BOP variabel dan BOP tetap. Nah ini. Nah kemudian di sini itu ada perbedaan variable costing dan full costing. Nah itu dapat dilihat dari segi apa saja. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama dari penentuan harga pokok produk. Nah ini yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada full costing itu kita memasukkan 4 biaya, sedangkan variable costing kita hanya memasukkan 3 biaya saja. Nah perbedaannya itu yang di full costing itu 4 biaya, yang variable costing itu 3 biaya. Kemudian penentuan harga pokok persediaan. Nah, di sini dari full costing sendiri itu masih melekat pada persediaan sampai produk laku terjual. Sedangkan variable costing itu biaya pabrik tetap dibebankan pada period cost sehingga tidak melekat pada persediaannya. Nah kemudian lanjut, ini ada penyajian dalam laporan laba rugi, itu ada perbedaannya, di mana dalam hal ini itu ditinjau dari penggolongan biaya di dalam laporan rugi laba, kemudian struktur atau susunan penyajian laporan rugi laba dan besarnya laba bersih. Jadi dalam penyajian laba rugi itu biasanya dengan menggunakan metode full costing ataupun metode variable costing itu nanti di laba bersih itu akan berbeda hasilnya. Nah itu. Kemudian penggolongan biayanya sendiri pun di sini berbeda. Kalau full costing itu biaya digolongkan menjadi biaya produksi dan biaya non produksi, sedangkan pada variable costing itu biaya digolongkan menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Nah ini contohnya yang full costing ini menggunakan pendekatan fungsi, bisa kalian lihat di mana biaya itu menjadi produksi dan non produksi, sedangkan yang variable costing itu menggunakan pendekatan variabilitas, yaitu biaya menjadi variabel dan juga biaya tetap. Nah kemudian dari segi struktur atau susunan penyajian laporan rugi laba ini juga ada perbedaan. Nah pada variable costing itu ada item contribution margin atau laba kontribusi seperti yang tadi Ibu berikan contoh, ada harga jual, kemudian ada biaya. Nah tadi kan tercipta laba kontribusi. Lah itu kalau di variable costing itu ada, tetapi kalau di full costing nanti perhitungannya nggak ada laba kontribusi, jadi nanti langsung laba bersih kalau yang di metode full costing. Nah bedanya itu. Nah kemudian ini ada besarnya laba bersih. Nah besarnya laba bersih pastinya dengan menggunakan 2 metode itu nanti laba bersihnya akan berbeda antara full costing maupun variable costing. Nah ini ada kelemahan dari metode variable costing sendiri, ada beberapa kelemahan. Di antaranya salah satunya itu pemisahan biaya ke dalam biaya variabel dan biaya tetap sulit dilaksanakan karena jarang sekali suatu biaya benar-benar variabel atau benar-benar tetap, jadi kayak ambigu gitu ya, kayak membingungkan. Nah itu kelemahannya seperti itu. Kemudian keunggulannya pun juga ada. Keunggulannya apa? Keunggulannya itu ada beberapa, yaitu alat perencanaan operasi itu dari variable costing itu lebih mudah menghimpun data untuk perencanaan laba yang telah ditetapkan. Jadi dengan adanya variable costing itu kita akan lebih mudah untuk merencanakan laba yang telah ditetapkan. Nah itu kemudian juga penetapan harga jual, kemudian ada alat bantu pengambilan keputusan manajemen di mana itu biaya dipisahkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel sehingga memungkinkan manajemen dapat memahami pengaruh yang akan timbul dari biaya periodik terhadap laba. Nah ini keunggulannya masih ada. Kemudian di sini ada penentuan harga pokok produksi variabel. Nah di sini seperti yang dijelaskan tadi, itu dari variable costing kita hanya memasukkan 3 biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel ya. Jadi di sini biaya BOP tetap nggak masuk, itu perlu digarisbawahi. Nah kemudian
Setelah itu penentuan harga pokok produksi variabel ini dengan menggunakan metode variable costing. Ini Ibu kasih contohnya. Ada perbedaan. Ini perbandingan harga pokok variabel dan full costing dari sisi perolehan laba. Ini dari teori yang ada seperti ini. Silahkan kalian lihat. Ini contohnya. Kemudian ini ada dampak terhadap laba. Nah, nanti misal kita menggunakan full costing atau variable costing, itu pastinya dampak terhadap laba bersih itu akan berbeda-beda. Nah, ini contoh perhitungannya. Ini contoh kasus soal di mana di sini itu sudah ada keterangan mengenai produksi, biaya dan penjualan selama tahun 2013 dan 2014. Nah, nanti kalian diminta menyusun rugi laba metode full costing dan variable costing masing-masing tahun. Nanti ini sudah Ibu berikan jawabannya juga. Ini ada laporan rugi laba. Itu bedanya kalau di full costing itu kalian masukkan biaya tetap, sedangkan di laporan rugi laba variable costing kalian tidak memasukkan biaya tetap. Nah, ini ada analisa dari hasil rugi laba tadi, ada analisanya. Kalian bisa melihatnya ini pada tahun 2013 analisanya seperti apa. Kemudian ini ada tahun 2014 analisanya seperti apa. Nih ya. Nah, setelah itu Ibu kasih contoh soal, ini nanti bisa kalian kerjakan untuk pelatihan. Nanti kalian bisa melihat di slide sebelumnya ini untuk pelatihan soal ini. Nanti silahkan buat pelatihan kalian agar lebih memahami lagi. Oke, terima kasih. Materi pertemuan ini sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.